Baik, pada bagian ini eh, kita akan membuat sebuah file setup dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah tutup semua file yang ada di posisi debug di sini nih. Tutup semua file yang ada di debug. Kenapa? Karena membuat file setup ini seolah-olah kita mau membuat file zip atau file rar. Nah, perhatikan. Ini file-file Crystal Report masih pada kebuka nih. Ini wajib ditutup dulu. Tutup, semuanya tutup. Kemudian apalagi, file apalagi yang ada di posisi debug. Pokoknya semuanya tutup aja. Jangan sampai ada file yang masih terbuka, jangan. Karena nanti akan dinyatakan error, ya. Karena seperti kita membuat file zip atau rar, juga sama begitu. Kalau ada file yang sedang terbuka, dia mengatakan tutup file tersebut untuk di zip, untuk dikompres. Nah, jika kita sudah yakin semua filenya dalam keadaan tertutup, maka kita mulai bikin file setup. Yang pertama diantaranya adalah siapkan icon dulu deh. Kita siapkan icon PNG. Ini apa nih? Ini ada file berupa icon enggak nih? Ini BMP, kita cari yang tipenya ICO. Tipenya ICO. Ada nggak tipenya ICO? Karena kita butuh icon. Ada nggak yang tipenya ICO PNG? Kalau nggak ada ya kita lewat dulu aja deh. Biasanya saya naruh di sini icon PNG. Ini PNG semua. Aduh, icon ICO di sebelah mana naruhnya ya? Oh, ini gabung nih. Ada kali di sini nih, gabung. Yang tadi ini ya. Yang tipenya ICO kok nggak ada sih? Biasanya saya nyimpen. Kalau nggak ada, ya terpaksa kita lewat dulu atau gimana nih? Bentar, bentar. Biasanya saya taruh di sini, malah nggak ada sekarang. Oh, di sini kali. Kursus, bahan kursus, kumpulan icon, ICO. Nah, kita ambil salah satunya aja. Kita ambil salah satunya mana ya? Ah, suka riweh. Ini aja deh. Klik kanan, copy. Nah, kita kopikan ke tutorial, VBNet, terus VBNet, bin, nah, kita taruh di sini. Namanya 3D, ya. Oke, kita akan mulai membuat file setup. Caranya, klik menu file, kemudian new project. Setelah itu kita pilih other project types, kemudian kita pilih setup and deployment. Nah, ini kita beri nama setup, apa namanya nih? Setup VBNet MySQL. Dah, ceritanya gitu aja. Naruhnya di mana? Saya sih lebih suka naruhnya dideketin ke project mentahannya. Tutorial VBNet. Nah, saya naruhnya di sini. Nanti di sini ada folder, ya. Saya naruhnya di sini aja. Lalu kita pilih setup wizard. Setup wizard. Kemudian kita klik OK, ya. Nah, kemudian kita klik next. Lalu kita disodorkan pertanyaan. Kita mau membuat setup yang berupa Windows application atau web application yang biasa menggunakan ASP.NET. Kita berarti yang ini. Kemudian dia menanyakan apakah file package-nya akan dibuat menjadi satu modul installer atau mau dipecah-pecah menjadi beberapa file kabinet saking gedenya gitu misalkan. Nah, sementara file kita kan kecil, udah biarin aja, ini kita lewat aja. Kemudian kita klik next. Lalu dia menanyakan, pilih file-file yang akan dimasukkan ke dalam file package.
kita add. Nah, kita harus menuju ke folder debug. Nah, ini semua kita kontrol A, ya, kontrol A. Kemudian kita klik open, lalu kita klik next. Akan terjadi error jika di antara file-file ini ada yang masih terbuka. Makanya tadi file Gridstack Report kita tutup dulu. Klik next. Nah, tidak ada yang error nih, ya. Lalu kita klik finish. Kita klik finish. Nah, sekarang saatnya kita membuat shortcut. Caranya begini. Klik application folder, kemudian klik kanan di sini. Klik kanan, add. Klik kanan, create new shortcut. Klik new shortcut. Ambil dari application folder, pilih file exe. Nah, ini exe yang benar yang ini nih. Ya, exe yang benar yang ini, bukan vhost. Kemudian klik OK, ya. Nah, di sini ikonnya yang mana nih? Kita pilih ikonnya. Ikonnya browse application folder. Nah, jadi dia biasanya hanya membaca file ICO saja sih biasanya. Nah, oke. Kemudian yang kedua, klik user desktop. Klik kanan di sini, create new shortcut. Pilih application folder, pilih yang exe yang ini. Kemudian klik OK. Shortcutnya, icon untuk shortcutnya, browse application folder, pilih ICO. Oke. Terakhir, ini diklik, kemudian klik kanan, create new shortcut, pilih application folder. Jadi kita melakukannya 3 kali ya. Pilih exe, klik OK. Kemudian ikonnya kita browse application folder, klik OK. Klik OK lagi. Nah, ini udah selesai nih. Udah selesai. Tinggal kita klik di sini. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Di antaranya deskripsi. Ini tentang aplikasi apa. Kemudian biasanya kalau ada updatean diambil atau bisa di-download di website yang mana. Seperti itu. Silakan Anda ketik. Misalkan di sini misalkan APS kursus online Bibinet, ini misal aja ya, APS itu aplikasi. Kemudian manufaktur URL-nya adalah uusrusmawan.com. Yang tidak kalah pentingnya adalah di sini nih. Target platformnya kita mau bikin untuk OS yang berapa bit? 32 bit, 64 bit, atau untuk ini namanya untuk server apa? Linux biasanya nih. Nah, rata-rata kita memilihnya yang ini, yang 32 bit standar, ini lebih aman. Kalau sudah selesai, tinggal kita klik build, lalu build setup bla bla bla. Perhatikan di bawah sebelah kiri dan di bawah sebelah kanan. Perhatikan, ini ada proses cepat banget nih. Building. Udah sukses nih, udah cepet banget. Nah, ini udah bisa ditutup ini ya. Ini udah bisa ditutup. Pada saat kita mau, ini udah saya tutup nih. Saya mundur. Nah, ini ada setup nih ya. Ada setup. Jadi pada saat nanti di setup di sana di komputer target, maka catatannya diantaranya adalah yang pertama, supaya file setup ini jalan ya. Catatan yang pertama, di komputer target 1, di kompi target harus sudah install sampai P gitu. Harus sudah install driver ODBC yang sesuai dengan apa yang kita buat drivernya. Kemudian
import ya, import database. Jadi databasenya begini nanti, ini si database ini ya kita import. Oh, kalau di sini berarti export ya, export. Kemudian tinggal kita klik go gitu. Nah, si database yang tadi hmm, nah, oh ketinggalan. Ketinggalan. Seharusnya si database ini kita kopikan ya, kita kopikan, kita masukkan ke dalam itu tadi. Ketinggalan sih tadi. Ya benar, ketinggalan. Ketinggalan. Nah, ini setupnya udah jadi nih. Harusnya tadi dimasukin ke sini tadi harusnya. Supaya nanti tinggal di import di sana tuh. Gitu, ketinggalan tadi, ketinggalan. Import database ke kompi target. Kemudian membuat DSN yang sama dengan source. Nah, kita kan tadi membuat DSN namanya apa? Nama DSN kita itu tadi DSN kursus VBNet MySQL. Nah, di sana juga harus bikin kayak begini. Gitu. Jadi harus udah ada sampai P, kemudian harus sudah install driver yang sesuai itu. Kita tadi pakai 5.2W. Nah, ini driver di laptop saya. Kemudian database-nya yang tadi diimport ke sana ya. Lalu buat DSN gitu. Nah, setelah itu baru setup-nya. Sekarang akan saya jalankan nih setup-nya ya. Yang ini, yang ukurannya paling besar. Saya akan jalankan. Klik-klik. Saya pilih next everyone. Kemudian next. Next. Udah, tinggal kita tunggu. Nanti kita lihat di start ada. Mudah-mudahan nggak ada error. Tunggu beberapa saat sampai ada progres yang berjalan di sini. Nah, oke. Setup udah selesai. Kita close. Maka kalau ini kita tutup, kalau ini kita tutup ya. Kemudian ini pun kita perkecil, ini kita kecilin. Oh, di sini sama saya diumpetin sih. View so jejet. View. Nah, ini shortcut udah muncul nih. Jadi kalau kita jalanin ini tentu harus dijalankan dulu ya. Ininya harus dijalankan dulu. Kalau kita jalankan ini, klik-klik, dia udah jalan, udah bisa. Gitu. Login, admin, admin, udah bisa, sudah selesai. Di sini ada laporan penjualannya, udah ada ya, yang bulanan, udah bisa. Begitu caranya. Dan nanti kita juga bisa, udah nambah nih, udah lebih banyak. Ini kita tutup. Nah, di sini pun ada nanti nih. Ini ada nih. Nih, lihat. Di sini ada. Klik. Di situ ada. Karena tadi kita membuatnya di 3 posisi ya. Nah, demikian cara untuk membuat aplikasi penjualan dengan mempergunakan database MySQL. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti jika ada hal-hal yang kurang pada saat kursus online dilaksanakan, bisa mengajukan pertanyaan supaya bisa langsung dibahas secara online atau secara remote. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.